gimana. Kemampuan prediksi itu sangat diperlukan manusia karena manusia adalah satu-satunya makhluk di muka bumi yang bisa bernegosiasi dalam tanda petik dengan waktu. Manusia itu satu-satunya makhluk yang takut kehabisan waktu. Takut kehabisan waktu ya? Ya, karena dia punya pemahaman tentang waktu, makanya takut kehabisan waktu. Kalau makhluk lain mah cuek-cuek aja sama waktu. Kalau manusia satu-satunya makhluk yang khawatir kehabisan waktu, bisa menderita karena masa lalu, bisa tersiksa karena kemungkinan masa depan, walaupun belum terjadi, itu kan absurd itu. Tapi di masa lalu masih menyiksa, masa depan belum datang sudah menyiksa itu. Tapi itu pedang dua matanya dari manusia itu, bahwa apa namanya, dia bisa memahami rentangnya, dia limitasi dari waktu itu, tapi juga tersiksa oleh pemahaman tersebut. Nah, saya pengen mengajak pemahaman bahwa sains itu tujuan utamanya agar kita tidak main dadu untuk menuju masa depan. Kita punya prediksi-prediksi walaupun tidak akurat, tapi cukup efektif untuk mengeliminasi yang salah, misalnya gitu. Dari 1000 kemungkinan salah, kalau 500 sudah dieliminasi, sudah lumayan nih. Jadi lebih efektif perkembangannya kan gitu. Maksudnya untuk memahami sains beneran juga nggak cuma bisa dari kulitnya saja. Kalau mau memang benar-benar paham posisi sains sendiri. Nah, orang agama kemudian menjadi ateis karena sains banyak. Orang yang sangat ahli di bidang sains terus kemudian beragama juga banyak. Itu posisinya sama saja. Kita nggak bisa ngomong bahwa sains lebih baik daripada agama, pun sebaliknya. Nah, ini yang di Indonesia kemudian menjadi kalimat saya itu membuat saya diserang di mana-mana. Gimana agama nggak lebih baik dari sains, agama kan membawa kita dan seterusnya lah dengan argumentasinya. Karena saya melihat dua sistem itu sama-sama berdasarkan dari ini mohon maaf saya pakai istilah-istilah ya. Semua sistem kepercayaan, semua sistem pemahaman itu tadi pasti punya fondasi yang namanya aksioma. Aksioma adalah dasar yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Kita cuma harus percaya, titik. Kalau agama, kita punya syahadat, itu aksioma. Oke. Semua dibangun dari syahadat itu. Kamu membuktikan bahwa Tuhan ada, bersaksi dan seterusnya, ya kamu nggak usah dibuktikan, itu percaya aja, udah. Oke. Sains juga seperti itu. Sains punya yang namanya metode ilmiah. Metode ilmiah itu tidak bisa membuktikan bahwa metode ilmiah itu benar. Jadi ya harus percaya saja pada aksioma itu. Nah, aksioma itu kemudian dibangunlah sebuah sistem pemahaman yang menggait manusianya untuk bisa menjalani hidup menuju yang dia cari. Entah yang dia cari bahagia, entah yang dia cari manfaat, entah yang dia cari kaya, entah yang dia cari kekuasaan dan seterusnya, itu manusia, balik ke manusianya lagi. Nah, jadi kalau saya melihat mau merangkum sebenarnya gini, gampangnya pakai analogi. Bayangkan ada mobil. Oke. Kalau sains itu dia menggambarkan mobil dengan gambar kerjanya. Berapa derajat, blueprintnya, panjangnya berapa derajat, pakai skrup apa dan seterusnya. Kalau agama menggambarkan mobilnya itu dengan lukisan yang indah. Jadi dunianya ditangkap untuk sisi manusia yang berbeda. Ini sebenarnya nggak cuma di dunia agama. Kalau kita melihat, kalau kita riset sedikit, cara penceritaan sejarah dunia Barat dan dunia Timur itu ada dikotomi seperti itu. Penceritaan sejarah dunia Barat itu pasti isinya data. Pasukannya berapa, berkudanya berapa, dia ke sana berapa lama, nama jenderalnya siapa, strategi perangnya gimana. Kalau pencatatan sejarah Timur, yang nomor satu bukan datanya, nomor satu adalah interaksi manusianya. Misalnya cerita perang Baratayuda, yang diceritakan interaksi antar manusianya seperti apa, bagaimana Bhagavad Gita lahir, pergolakan pencarian manusianya dan seterusnya. Kenapa? Karena orang Timur punya premis nih, kalau saya membaca sejarah harus ada manfaatnya buat saya sekarang. Jadi yang saya tangkap adalah indahnya, yang saya tangkap adalah nuansanya. Kalau orang Barat, kalau ngelihat cara penulisan sejarahnya, jadi dingin, kita tahu detail,
tapi dingin. Terus ngapain kalau kudanya 3.000? Terus ngapain kalau pasukannya 100.000? Itu nggak ada hubungannya sama kita hidup sekarang gitu loh. Nah itu saya nggak ngomong mana lebih baik, lebih buruk. Itu memang dari ekologi pertumbuhan peradabannya menghasilkan hal yang seperti itu. Saya melihat perbedaan yang sama dengan agama dan sains. Agama ingin membangunkan data yang ada di dalam diri sehingga kita ini pembahasan yang sama sekali berbeda lagi. Kemarin saya tulis soal agama dan sains follow up-nya. Yang saya mengatakan begini, bahwa agama itu untuk dunia luar, karena dunia di luar diri itu hanya bisa kita tangkap oleh indera, dan itu pun kalau ngomong penelitian dari sains, itu pun yang bisa kita tangkap 40 dibanding 1,5 juta yang bisa kita tangkap dari bawah sadar. Jadi yang bisa kita tangkap adalah fakta-fakta yang terlimitasi oleh indera. Sementara dalam diri manusia terdapat data sampai ke penciptaan jagat raya ini. Oke. Kan misalnya gini, data yang ada di kepala kita sebut sebagai ingatan. Kita bisa ngambil dari kita kecil. Tapi dalam badan kita ada DNA, datanya dari manusia pertama. Dalam DNA dalam tubuh ada sel yang datanya datang dari makhluk bersel satu. Dalam sel ada atom, di mana atom itu datangnya ada sejak penciptaan jagat raya. Nah, dalam diri kita ada segitu banyak data luar biasa. Nah, agama mengajak kita untuk mengalami data tersebut. Mengalami data tersebut. Mengalami. Karena tidak mungkin, amat sangat susah untuk memahami dalam pikiran. Pikiran kita terbiasa dengan yang istilahnya adalah kesadaran yang dibahasakan. Kalau tidak bisa dibahasakan agak susah nih kita memahaminya. Contohnya gini, bahasa itu efektif untuk kita komunikasi pada sesuatu yang kita sama-sama tahu. Coba beritahukan kepada orang yang buta warna merah seperti apa. Oke. Dia nggak akan bisa sama sekali. Kenapa? Karena sensornya memang tidak pernah melihat itu. Oke. Coba jelaskan warna merah tanpa kata seperti, kan nggak bisa. Jadi dasar datanya adalah pada persepsi. Nah, itu limitasi dari bahasa. Padahal data yang ada di dalam tubuh itu amat sangat luar biasa banyak, dan nggak semuanya bisa diangkat di level kesadaran yang bisa dibahasakan itu. Nah, agama datang dari gini, kemudian manusia terjadi regenerasi. Terus ada permutasi genetik dan seterusnya. Ada dari permutasi itu yang memungkinkan manusia untuk kemudian bisa mengakses data itu sampai asalnya. Itu yang saya sebut sebagai pemimpin agama, nabi dan seterusnya. Mereka mengalami sendiri sampai pertama penciptaan jagat raya. Tapi menyampaikan ke orang lain harus pakai bahasa nih. Kan setengah mati nih. Gimana nih? Aku ngalami pedes aja nggak bisa tak omongin ke orang lain yang belum pernah merasakan pedes. Oke. Ini gimana ini saya menyampaikan, terus kemudianlah dibikin konstruksi model yang namanya agama. Dia tidak menceritakan kebenaran nomor satu. Kebenaran maksudnya seperti sains mencoba menceritakan kebenaran. Yang pengen dilakukan agama adalah bagaimana dia ketika kita menangkap informasi agama, data yang ada dalam diri ikut bergetar dan kita mendapat perhatian oleh pemiliknya. Jadi kita kemudian bersaksi kepada data tersebut. Kalau di ayat Quran juga ada, Mas Abu mesti lebih hafal itu. Bagaimana kita kalau mendengar kata Tuhan hatinya bergetar luar biasa. Apa itu yang bergetar? Yang bergetar kan datanya bergetar. Kita paham kebenaran, kita punya kebenaran itu, tapi belum paham nih. Iya. Kita punya, gitu ikut bergetar datanya. Agama mencoba masuk ke dalam dan mengajak kita untuk bersaksi terhadap penciptaan dari awal, bahkan sampai sebelum penciptaan itu. Gampangnya menyebutnya elemental memory, itu sains belum sampai pada posisi itu. Nah, jadi memang arah agama dan arah sains berbeda. Sains mencoba mencoba memformulasi kebenaran di luar yang kita alami bersama menjadi kebenaran objektif. Agama mengajak kita mengetahui koherensi sampai awal penciptaan jagat raya dan mengalaminya, tidak hanya urusan tahu. Itu yang selip.
Karena sepemahaman saya syahadat Islam sebagai aksioma mengajak kita bersaksi tiada Tuhan, bukan percaya tiada Tuhan. Bersaksi bahwa Muhammad itu utusan, bukan percaya bahwa Muhammad itu utusan. Nah, sebentar. Sorry. Bersaksi itu bukan percaya gitu ya? Sangat berbeda. Kalau Anda cuma percaya nggak bisa jadi saksi di pengadilan. Oke. Boleh sedikit dielaborasi, itu keren banget tuh. Bersaksi bukan percaya. Nah, ini keren banget. Gimana tuh, Mas? Kalau bersaksi berarti kan Anda ikut dalam kejadian itu. Anda benar-benar mengalami kejadian tersebut. Nggak harus pakai mata, nggak harus pakai hidung, nggak harus pakai indera yang kita miliki ya. Indra 5 itu kan juga teorinya sains. Sains sekarang ngomong indra sudah sampai 19 loh. Itu juga berkembang terus itu pengetahuannya. Jadi cuman bagaimana kita mengalami sekitar ini loh. Kita benar-benar kalau gini, kalau ada pencurian, terus kita dikasih tahu, di sana ada pencurian loh. Oh iya, saya percaya. Kalimat Anda tidak ada artinya di depan hakim. Tapi kalau Anda melihat sendiri pencuriannya, iya ada pencurian, saya di sana melihat sendiri. Baru ada bobotnya itu kalimat itu. Oke. Nah, agama mengajak itu. Kamu kalau tentang Tuhan, tentang tentang alam semesta, tentang koherensi informasi tentang terakhir, mulai dari percaya boleh karena itu aksioma. Tapi hilangkan kepercayaan itu, rubah kepercayaan itu menjadi kesaksian. Kalau percaya terus sampai selesai, kamu nggak benar-benar mengalami, kamu cuma dengar-dengar aja, nggak ada bedanya sama copy paste. dan copy paste kelima pasti burem juga kertasnya. Oke, copy paste kelima, fotokopi yang kelima udah mulai burem ya. Iya, maksud saya gitu. Jadi agama otentik dalam dirinya sendiri. Oke. Sains untuk bisa memprediksi dunia luar. Perkawinan dua ini mengerikan sebenarnya. Kalau oleh dikawinkan mengerikan. Saya bisa memberi contoh yang paling nyata. Contoh paling nyata Anda lihat, ekspansi terbesar di dunia itu pasti dasarnya agama. Kenapa? Karena agama menguatkan manusianya. Kemudian ditunggangi oleh nafsu kekuasaan, tinggal gitu aja. Kalau ini ditunggangi oleh keinginan untuk bermanfaat di antara manusia, betapa mengerikan fondasi agama ini. Oke. Jadi agama menjadikan fondasi manusia siap menjadi khalifah. Gimana cara menjadi khalifah? Belajar sains, belajar psikologi, belajar social science, dan seterusnya lah untuk metodologi keluarnya. Tapi fondasi agama menjadi sangat penting di situ untuk menjadi pasukan yang kuat. Oke, so berarti agama sekarang banyak ditunggangi oleh kepentingan gitu? Sejak dulu, Mas. Oke, sejak dulu tuh gimana, Mas, kira-kira? Kemarin ketika saya ngambil nggak jauh-jauh ya, saya nanti malah pelajaran sejarah nanti. Yang ditulis ini yang diomongin kalimatnya dari Buya Syakur kemarin. Iya. Luar biasa kalimatnya. Dia menceritakan ada 10 kalau enggak 2, beliau menceritakan 12, 10 atau 12 tokoh ilmu pengetahuan di dunia Islam yang matinya tragis lah. Tragis dibunuh. Tragis dibunuh. Ya. Terus Buya Syakur ada kalimat begini. Kenapa yang berkembang fikih bukan ilmu pengetahuan? Karena fikih dekat dengan kekuasaan. Jadi itu lebih gampang untuk dihidupkan dan diuri-uri, dihidupi oleh kekuasaan tersebut. Saya nggak usah ngomong sejarah ekspansi ya. Kalimat Buya Syakur itu menunjukkan bahwa ternyata ada ketidakseimbangan terhadap pertumbuhan yang di-trigger oleh agama ini. Karena sains yang sekarang itu juga melalui peradaban Islam, jangan lupa. Sains yang sekarang melalui peradaban Islam gitu? Oh iya, pasti. Ya, memang misalnya gini, 0 itu yang pertama kali keluarnya di India memang. Tapi kemudian di radix place value, tapi kemudian berkembang di Timur Tengah. Saya kasih contoh. Kita dulu kalau kita kecil SD belajar yang namanya aljabar, aritmatika. Itu kita kayaknya mudah. Padahal itu penemuan matematika luar biasa. Sebelumnya ngitung itu tidak mudah. Misalnya zaman Romawi, ngitung itu nggak pakai aljabar, ngitung itu pakai garisan sama pakai jangka. Itu ada cara ngitung pakai geometri, berapa kali berapa, ini berapa gagi berapa, itu pakai jangka sama pakai garisan. Saya pernah ambil kelas itu. Sehingga mereka tidak mengenal bilangan 0. Karena tidak ada artinya 0 pada jangka dan penggaris. Lihat di Romawi tidak ada angka 0.
Nah, karena terjadilah rumus aljabar ini, itu memudahkan matematika menjadi bisa aksesibel untuk semua orang. Dan matematika, kalau saya berani ngomong, ini statement saya, ini adalah jantung dari natural science. Matematika, fisika, kimia, biologi, semua bersandar kepada matematika. Oke. Nah, balik lagi. Wah, ini gimana ya? Dalam gini, Mas. Seru banget nih. Oke. Nah, by the way, aku mau lebih mengelaborasi. Terus apa sih sebenarnya yang Mas Sabrang ingin sampaikan kepada publik gitu tentang ini semua gitu, sampai menulis, sampai kemarin ada di yaitu ya terlibat konflik dan seterusnya. So, apa sudut pandang Mas Sabrang yang pengen disampaikan sih sebenarnya? Saya kan pasti ada kegemesan di dalam nih yang Mas Sabrang pengen keluarkan gitu. Iya. Awalnya tuh saya nggak mau ikutan. Tapi ada salah satu dosen UGM yang maksa saya, kamu harus ikut ini ngomong soal sains ini. Itu by the way di forum kah, Mas? Iya, di forum terbuka, itu open. Oke. Semua posting di banyak tempat lah. Tapi pada tema yang sama. Ya kayak zaman kayak 1933 zaman Arsul Sani ada debat kebudayaan itu. Sekarang debat sains ini. Jadi semua orang lari di mana-mana dan ternyata dipaksa waktu itu memang. Oke. Dan saya melihat apa sih sebenarnya yang paling yang pengen saya katakan. Saya paling tidak nyaman pada posisi ini. Yang pengen saya katakan sebenarnya ya di antara semua bungkusan tulisan itu. Gini, kita ini memakai akal tapi diperbudak akal. Gini, maksud saya gini. Akal itu tidak tahan pada sesuatu yang relatif. Dia pengen selalu pada kuda-kuda yang pasti. Dia pengen mencari benar salah. Dia pengen mencari aku kamu. Dia seperti pisau yang membelah di mana-mana. Padahal pada kenyataannya semesta yang tidak kita ketahui jauh lebih besar daripada semesta yang kita ketahui. Jadi kepastian itu adalah sesuatu yang racun sebenarnya. Itu yang pengen saya katakan. Kamu pada semua informasi yang kamu miliki itu pasti ada chance probability untuk berubah setiap saat berdasarkan pertumbuhanmu. Ketika kamu sudah percaya pada sesuatu atau tidak percaya pada sesuatu, kamu tidak punya kesempatan untuk mengetahui sesuatu. Karena pintu mengetahui sesuatu berangkat dari tidak tahu, bukan berangkat dari percaya atau tidak percaya. Dalam hidup manusia ada 3 kotak nih. Bukan hanya kotak percaya atau tidak percaya. Ada kotak yang namanya tidak tahu. Ini kita sering meletakkan informasi dari luar diletakkan pada kotak percaya atau tidak percaya. Ada satu kotak yang jarang dipakai yang namanya kotak tidak tahu. It's okay untuk bilang tidak tahu. It's okay untuk ngomong ini probability-nya cuma segini benernya. Ini probability-nya cuma segini benernya. Ini ada konstelasi yang lebih besar dari ini. Kebenarannya sebenarnya yang gimana sih? Belum tahu saya. Karena ketika kita sudah berani ngomong tidak tahu, itu jalan pertama untuk menjadi tahu. Dan kan kita sering dengar kalimat orang semakin pandai semakin banyak yang tidak tahu. Ini cuma menggunakan kotak ini loh. Wisdom menggunakan kotak bahwa saya tidak langsung loncat percaya atau tidak percaya, saya loncatnya tidak tahu. Itu untuk urusan simbolik realitas dalam kepala ya. Ini mohon maaf agak kompleks. Tapi ini kan diskusi santai. Monggo di tag kalau ada yang terlalu loncat saya. Itu intinya yang saya pengen katakan itu. Dunia ini kalau jangan terlalu saklek toh sama semuanya. Wes toh. Kalau kamu mau saklek, satu, belief sistemmu Tuhan Nabi Muhammad. Lainnya itu adalah turunan konsep. Saya pengen ngomong itu dan kepercayaanmu terhadap Tuhan dan Nabi Muhammad kalau di Islam itu tidak sama sekali tidak justru menjadi tali koherensimu dalam berlaku di kehidupan nyata. Kalau kamu ngaku percaya sama Tuhan dan sama Kanjeng Nabi Muhammad, tapi kamu refleksikan coba itumu, keputusan sepanjang hidupmu. Malu nggak kamu pakai kalimat itu? Ngaku percaya sama Tuhan, tapi kok keputusanku kayak gini? Ngaku sama Muhammad, kok keputusanku kayak gini? Saya ngomong itu aja nggak berani. Saya Islam yang beneran, saya nggak berani. Malu, saya malah ngotori Islam nanti.